Ini selisih Mbak. Sampai Sumunareng Tias. Halo. Iya, halo. Ya. Selamat pagi, Bu. Bu Esti. Halo. Ya, sudah Cek. Bisa. Ini bisa dengar suara saya, Bu Esti? jelas, Mbak. Jelas. Oke. Suaranya Bu Esti ini mungkin Mas ini ya, lagi jauh sama laptopnya. Kayak jauh gitu suaranya. Kalau sekarang bagaimana? Jelas? Udah oke, jelas. Siap. Sama saya perkenalkan Rere Bu Esti. Oh ya, Mbak Rere. Ini Mbak. Iya. Ditutupin masker. Soalnya di sini krunya banyak Bu Esti. Iya, jadi harus pakai masker meskipun di studio. Iya. Nanti jam 10, ini sekarang masih jam 10. Kita di biasanya menit 25, kita ada break Bu Esti. Halo? Ya. Halo? Iya, biasanya kita di menit 25 atau di menit 20, ini menyesuaikan dengan materinya ya. Kita ada break sekitar 5 menit, jadi nanti bisa istirahat sebentar terus kemudian menyiapkan materi selanjutnya. Nanti ada itu nggak ada tugas-tugas atau kuis-kuis gitu kan, Bu Esti? Ada sih hanya 2 soal itu tadi ya, Mbak. Hanya ada 2 kuis gitulah, pilihan ganda. Ya. Terus nanti di akhir juga ada tugas buat anak-anak. Oh gitu. Oke. Oke, ini ada latihan soal sudut pandang ya. Berarti ini nanti dijawab sama yang sudah gabung di YouTube gitu aja ya, Bu ya? Boleh, ya. Oke. Mau nyoba share screen dulu? Bisa? Bu Esti, monggo. Sudah muncul? Kontrolnya apa ini? Ini yang begitu sana. Oke, sudah muncul share screen-nya. Di slide, coba di slide. Next, slideshow.
Sudah, sudah. Suaranya udah bagus. Susun membangun karya sastra dalam texture pen. Halo Besti. Ya, halo Mbak Rere. Iya. Kalau di SMP nasional 3 bahasa gitu, ini gimana Bu ya? Maksudnya kalau keseharian anak-anak belajar gitu atau ngobrol sama teman-temannya itu apa ada ketentuan pakai bahasa tertentu? Oh, Kalau keseharian di sekolahan Bu? keseharian di sekolah biasa Mm-mm. Biasa aja. pakai bahasa Indonesia. Kalau Hmm. yang kurang tahu anak-anak kurang paham, jadi pakainya bahasa Indonesia mereka. Tetap bahasa Indonesia ya Bu ya. Kalau memang sama guru bahasa Inggris, kita dituntut untuk komunikasinya pakai bahasa Inggris begitu. Oke, oke. Berarti bahasa Mandarin, Bahasa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Indonesia. 3 bahasa itu Bu maksudnya. Ya. Oh, oke, oke. Hmm? Iya oke. Nggak apa-apa. Anu, apa? Link mau YouTube? Ah, link YouTube.
Baik, 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat semuanya. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Senang sekali rasanya Rere bisa kembali menemani Anda dalam program Kelas Sahabat. Untuk edisi hari ini, di hari yang sangat spesial sekali, di lembar ke-23 bulan September 2021. Ada Rere yang akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya di program Kelas Sahabat. Oke, di kesempatan hari ini kita sudah terhubung secara virtual dengan Ibu Guru yang sangat cantik sekali. Ini mungkin kalau pas zamannya Rere dulu sekolah pasti jadi guru idola gitu di sekolahan ya. Kali ini ada Ibu Esti Sumunaring Tias MPD selaku guru bahasa Indonesia dari SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Kota Madiun. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Esti. Selamat pagi Mbak Rere, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Kabar Bu Esti bagaimana di situ? Baik juga. Ya, alhamdulillah. Oke, Bu Esti, hari ini kita belajar bareng ya, berbagi dengan sahabat semuanya, dengan siswa-siswi di Kota Madiun ataupun di mana saja berada yang bisa menikmati program siaran Kelas Sahabat. Yang kali ini kita live seperti biasa sahabat Suara Madiun di fanpage pemerintah Kota Madiun dan juga di YouTube Madiun Today. Silahkan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, kenalan sama Bu Guru Cantik boleh. Bisa meninggalkan chat ya di live chat ya di YouTube Madiun Today ataupun meninggalkan komentarnya di fanpage pemerintah Kota Madiun. Baik Bu Esti. Ya Mbak. Iya, hari ini kita mau belajar nulis cerpen ya. Iya, Iya, bukan menulis, menarik nih. tapi yang akan kita bahas hari ini adalah identifikasi unsur-unsur pembangunnya. Oke, nah ini menjadi dasar penunjang dalam membuat sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, sahabat Suara Madiun semuanya, hari ini tema kita adalah teks cerpen yang nanti akan disampaikan secara langsung, diuraikan secara langsung oleh Bu Guru cantik kita Bu Esti tentang apa saja sih unsur-unsur penunjang karya sastra dalam teks cerpen. Silakan yang mau bertanya, silakan kembali lagi bisa di WhatsApp Radio Suara Madiun atau juga di live chat YouTube Madiun Today. Oke, silakan Bu Esti untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mbak Rere atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang ya para pendengar Radio Suara Madiun dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dalam menjalani hari ini dan tetap harus dengan semangat gitu ya. Amin. Oke, siap. Kita bersama-sama belajar gitu ya. Bu Esti mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bu Esti Sumunaring Tias. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan, seperti yang Mbak Rere perkenalkan tadi, begitu ya. Saya aslinya Magetan, ya. Oh, asli Magetan. Sama dong kalau begitu. Oh, kita dipertemukan di sini ya Mbak Rere. Alhamdulillah. Kali ini Bu Esti mau mengajak kalian bersama-sama belajar tentang teks cerpen anak-anak ya. Jadi hari ini lebih khususnya yaitu tentang unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra dalam teks cerpen gitu ya. Kita langsung saja ke materinya. Nah, ini dia unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Gitu ya. Sebenarnya unsur pembangun ini nanti akan digunakan di semua karya sastra.
tidak hanya teks cerpen saja, bisa di cerita bersambung ataupun novel begitu ya. Legenda ini sebenarnya menggunakan unsur pembangun ini nanti. Tetapi untuk hari ini kita khususkan untuk cerpen, yaitu cerita pendek. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi bisa berupa teks atau video. Tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar hari ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan benar. Kita lanjut ke, sebelum ke unsur pembangunnya, tentu saja yang pertama akan kita bahas yaitu pengertiannya. Kita harus paham dulu nih, pengertiannya cerpen itu apa sih gitu. Jangan kalau selama ini kan kita tahu cerpen ini, nanti jangan sampai enggak ada yang tahu cerpen itu kepanjangannya apa gitu ya. Cerpen adalah cerita pendek gitu ya. Nah, cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, ringkas. Gitu. Nah, kata kuncinya itu ya, cerita fiksi berarti khayalan sang pengarang yang dikemas secara pendek, jelas, ringkas. Oke, setelah pengertian, yang akan kita bahas yaitu ada ciri-ciri nih. Nah, ini beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen itu cirinya bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Hayalan, ya, hayalan penulis gitu ya. Lalu ciri yang kedua, cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Malah kalau lebih bukan cerpen lagi namanya ya, bukan cerita pendek, cerita bersambung ya. Nah, gitu. Jadi harus maksimal lebih dari 10.000 kata, tidak boleh lebih. Maka itu disebut cerpen, cerita pendek. Ciri yang ketiga, cerpen selesai dibaca sekali duduk ya. Jadi 10-15 menit, 10 menit atau 15 menit selesai membaca cerpen. Ceritanya singkat, jelas ya. Ciri yang selanjutnya, cerpen itu adalah ceritanya singkat. Ciri yang selanjutnya, diksinya mudah dipahami karena cerita pendek, sederhana, diksinya mudah dipahami. Diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata. Jadi pilihan katanya secara umum itu populer, dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Ciri yang selanjutnya, alur ceritanya tunggal anak-anak. Nah, jadi nanti kita akan bahasnya lebih rinci tentang alur. Nah, alur itu ada alur maju dan alur mundur. Jadi kalau di dalam teks cerpen nanti hanya menggunakan satu alur maju saja atau alur mundur saja, begitu ya. Jadi alurnya tunggal, gitu. Karena terbatas dengan itu tadi terbatas dengan 10.000 kata. Gitu. Ciri yang selanjutnya yaitu cerpen diambil dari peristiwa sehari-hari, gitu ya. Diambil dari kejadian peristiwa sehari-hari sesuai dengan di lingkungan kita sehari-hari, tetapi tetap berupa fiktif, khayalan. Nah, tapi ceritanya diangkat dari kehidupan sehari-hari. Ciri yang selanjutnya, tokohnya sederhana. Di cerpen ini tokohnya digambarkan sederhana, mudah dipahami perwatakannya, ya, mudah dicari perwatakan. Jadi tokohnya sederhana. Ciri yang terakhir, cerpen jelas terdapat pesan moral. Sebenarnya semua karya sastra itu pasti akan terdapat pesan moral. Begitu juga di cerpen ini. Nah, sampai sini ciri yang selanjutnya. Nah, ini dia, yaitu unsur pembangun cerita ya, intinya. Nah, di unsur pembangun cerita di dalam cerpen itu dibagi menjadi 2 unsur anak-anak ya. Jadi yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Kita baca saja kalau in itu kan berarti kan di dalam gitu ya. Nah, berarti hafalkan saja in to in, dalam gitu ya. Berarti unsur pembangun cerita dari dalam cerita. Maksudnya yang dimaksud adalah
unsur-unsur ini nanti, macam-macam unsur ini nanti dapat kita cari di dalam teks. Jadi unsur-unsurnya dapat dibuktikan di dalam teks, terpampang nyata di dalam teks, gitu ya. Berbeda dengan yang ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti unsur pembangun dari luar cerita. Dan ini tersirat. Karena tersirat, maka kita harus memahami dahulu bacaannya, kemudian baru bisa kita menyimpulkan unsur ekstrinsik apa teks cerpen tersebut begitu. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam dari unsur intrinsik. Nah, ini ya, ini adalah macam-macam dari unsur intrinsik pembangun cerpen. Ini apa itu ya? Ada telur sekotak mana udang. Nah, ya, telur sekotak mana udangnya. nah iya. Biasanya buat seperti ini untuk mempermudah anak-anak menghafalkan ya. Apalagi kalau bahasa Indonesia itu kan Bu Esi tahu dari SMP, SMA semua kita mempelajari berbagai teks. Teks pidato, teks apapun ya, dan masing-masing semua teks pasti ada struktur-strukturnya. Nah, sulit menghafalkan Bu. Nah, bisa kalian ini juga buat salah satu solusi untuk anak-anak mudah menghafalkannya. Buat saja kata kunci, gitu ya, disingkat-singkat seperti ini, gitu. Biasanya kalau nyingkatnya makanan itu mudah dihafalkan. Mudah diingat. Nah, ya. Nah, ini kembali ke sini. Unsur intrinsik ada telur sekotak mana udangnya. T-nya apa? Tema. Lurnya jelas alur, C-nya setting atau latar, Ko-nya tokoh, taknya watak, mananya amanat, dan udang itu sudut pandang. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas masing-masing unsurnya. Yang pertama tema. Saya kira anak-anak sudah mudah ya mencari atau menggolongkan tema. Tema itu adalah gagasan secara garis besar cerita. Misalnya kalau teks cerpen itu mengangkat tentang cerita tentang sekolah begitu ya, berarti golongannya ya bertema pendidikan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada banyak tema, kesehatan, keagamaan, politik, persahabatan, dan lain sebagainya. Alurnya, alur. Nah, ini ya. Alur dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu alur maju, mundur, dan campuran ya. Sebuah teks cerpen itu alurnya maju, berarti endingnya nanti akan ada di akhir cerita. Kebalikannya, jika teks cerpen itu mengandung alur yang mundur, berarti pengarang akan menyajikan dulu endingnya di awal cerita, baru dia flashback, ya, kilas balik, menceritakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, seperti itu. Ini juga ada campuran, Bu Esti tulis khusus novel, memang iya, karena kan disebutkan tadi kalau khusus cerpen itu hanya satu alur ya, alurnya tunggal, jadi maju saja atau mundur saja. Kalau maju mundur, bukan maju mundur cantik ya, kalau maju dan mundur itu istilahnya campuran, itu memang khusus novel, karena kan novel tidak terbatas dengan banyaknya kata. Pun boleh begitu ya. Nah, itu alur. Selanjutnya C-nya setting, setting atau latar. Terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat di mana terjadi cerita itu terjadi gitu ya. Waktunya kapan cerita terjadi, lalu suasananya bagaimana. Nah, seperti itu. Kita sudah sampai pada telur seko. Nah, ko itu apa tadi? Tokoh. Tokoh. Sebelum ke tokoh, ternyata ada tahapan alur ya. Nah, kalau bisa digambarkan nih anak-anak ya, sebuah teks cerpen, misalkan bisa digambarkan, teks cerpen itu bisa seperti ini ya, segitiga seperti ini ya. Nah, tahapan alur yang pertama ada orientasi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan resolusi. Nah, orientasi itu isinya apa, Bu? Orientasi itu isinya tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar,
pengenalan suasana. Jadi pengenalan dulu. Ini awalan cerita ya, orientasi. Isinya pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan lain sebagainya. Setelah orientasi, setelah pengenalan, lalu paragraf selanjutnya nanti akan muncullah komplikasi. Mulai muncul konflik ya, mulai ada percikan-percikan konflik gitu ya, permasalahan, tetapi belum sampai puncak. Baru cerita atau teks yang selanjutnya barulah masuk ke puncak konfliknya yang kita sebut dengan klimaks gitu ya. Jadi sebuah teks itu memang harus, teks cerita yang baik memang harus seperti ini tahapan alurnya agar menarik gitu. Setelah sampai puncak konflik, ya benar-benar permasalahannya terjadi, lalu itu nanti akan muncul konflik yang mulai menurun, yang namanya anti klimaks kita sebutnya. Jadi mulai-mulai ada tanda-tanda solusi. Baru yang selanjutnya, yang terakhir tahapan alur yaitu resolusi, benar-benar solusi atau penyelesaian. Nah, jadi memang sebuah teks cerita itu ya memang harus bagusnya adalah ini ya, tahapan alurnya seperti ini agar menarik begitu. Ini tahapan alur berarti kita lanjut ke tokoh. Nah, tokoh atau pelaku anak-anak ya. Nah, di sini tokoh atau pelaku itu dibedakan menjadi dua nih. Ada yang berdasarkan frekuensi kemunculan, ada yang berdasarkan karakteristiknya ya atau pembawaannya, perwatakannya. Nah, jika berdasarkan frekuensi kemunculan, dibayangkan saja ya, frekuensi kemunculan berarti sering atau tidaknya tokoh itu muncul gitu ya. Nah, kalau yang sering muncul berarti kita sebutnya tokoh utama. Tetapi kalau yang jarang muncul, kita sebutnya tokoh pembantu atau samping. Pembantu, oke. Ya, gitu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan karakternya. Kalau dari karakternya ada 3 nih, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis berarti tokoh yang baik, tentu saja ya, pro, baik. Kalau yang antagonis, tokoh yang jahat, karakter yang jahat. Kalau tritagonis ini adalah tokoh yang dipercaya prota atau anta. Maksudnya tokoh yang dipercaya oleh protagonis juga yang dipercaya oleh antagonis. Jadi kan kadang ada ya tokoh, atau kadang kita lihat sinetron aja ya Mbak Rere ya, kadang kan ada tokoh yang sama-sama baiknya ya, tapi bukan tokoh utama gitu. Betul. Itu namanya tritagonis. Tritagonisnya protagonis atau tritagonisnya antagonis. Itu. Kita sudah sampai pada ko, telur sekotak sekarang. Nah, tak apa tadi ya? Tak itu watak. Ya, atau perwatakan. Nah, watak. Nah, watak atau perwatakan ya. Jadi misalnya rajin gitu, biasanya anak-anak itu budi, memiliki watak yang rajin, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, apa sih perwatakan? Nah, perwatakan itu juga cara pengarang menggambarkan watak tokohnya. Jadi sebenarnya cara pengarang menggambarkan watak tokohnya itu bisa dibagi menjadi 2. Yaitu bisa secara analitik dan juga secara dramatik ya. Jika secara analitik berarti pengarang menggambarkan watak tokohnya secara langsung. Maksudnya langsung, Bu, langsung jelas terpapar di dalam teks. Misalnya, Budi adalah anak yang rajin, begitu ya. Contoh sangat sederhana ya. Nah, itu kalimat itu jelas terpampang ada di dalam teks. Jadi langsung dijelaskan oleh pengarang di dalam teks. Oh, Budi rajin, disiplin. Nah, seperti itu. Berbeda dengan yang dramatik. Nah, kalau dramatik berarti pengarang menggambarkan watak tokohnya tidak secara langsung. Lalu dengan apa, Bu? Nah, biasanya kita analisis dulu, kita pahami dulu teksnya berdasarkan apa? Berdasarkan dialog antar tokohnya, karakteristik fisik, tanggapan tokoh lain, ataupun tindakan dan perilaku tokoh. Misalnya nih, sebuah teks cerpen, kan ada tuh dialog-dialog antar tokoh, cerpen yang mengandung dialog antar tokoh. Nah, dari dialog-dialog itu barulah kita
bisa menyimpulkan, oh watak budi ternyata seperti ini nih berdasarkan dialog-dialog antar tokohnya. Nah, jadi kita simpulkan sendiri begitu. Jadi tidak jelas disebutkan di dalam teks wataknya. Nah, itu kalau yang dramatik. Itu yang watak. Kita sudah sampai pada watak ya. Telur sekotak mana sekarang ya? Mana itu tadi adalah amanat. Nah, amanat itu jelas semua anak-anak sudah pasti tahu ya. Amanat itu adalah pesan moral. Nah, pesan moral dari penulis untuk pembaca yang dapat dijadikan teladan. Nah, ini contoh nih. Ini Malin Kundang. Ini Malin Kundang tuh sebenarnya bukan cerpen ya, tapi ya legenda. Legenda, Nah, contohnya nih Malin Kundang aja ya, yang familiar lah ya anak-anak tahu. Amanatnya apa? Tentu saja ya, amanatnya tidak boleh melupakan jasa-jasa orang tua ya. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua ya, harus patuh dan sebagainya. Ini yang perlu diteladani. Nah, amanat gitu ya. Jadi amanatnya bisa tersirat, bisa kita simpulkan sendiri nanti. Oke. Baik, Bu Esti, sebelum kita lanjut nyari udangnya, Bu ini Esti. Boleh boleh tanya sedikit nggak sih, Bu Esti? Mbak Rere, silakan. Iya, kadang kalau mengawali sebuah cerpen itu ya, sering membaca, itu langsung digambarkan sosok tokohnya secara fisik. Hidungnya yang panjang atau rambutnya yang panjang tergerai menutupi bahu kanannya. Matanya yang indah terlihat terpana pada satu tujuan. Nah, kalau yang menggambarkan apa ini, mendeskripsikan terkait fisik itu masuk ke yang mana nih, Bu? Ke watak atau ke yang tokoh atau yang seperti apa ini, Bu? Itu lebih ke tokoh ya, Mbak ya. Lebih ke tokoh. Oke. Bukan. Jadi Jadi kalau mendeskripsikan sesuatu fisik dari pelaku itu masuk ke tokoh itu sendiri ya, Bu Esti, seperti itu ya? Ya, masuk ke watak, Mbak. Oh, masuk ke watak. Oke. Masuk ke watak ya, secara dramatik itu tadi ya. Oke, secara tidak langsung seperti itu ya. Karena bisa dilihat dari karakteristiknya ya, dari fisiknya bisa disimpulkan wataknya nanti. Baik. Berarti ini bisa mengimajinasikan pikiran kita gitu ya, menggambarkan kayak gimana sih orang ataupun tokoh yang ada di dalam cerpen itu gitu ya. Digambarkan melalui gambaran fisik, rambutnya panjang, kayak gitu. Sama seperti biasanya ya, seorang tokoh biasanya kalau berkacamata gitu ya. Ya, itu biasanya apa? Orangnya pintar gitu biasanya. Iya. Kacamata yang tebal menghiasi mata, seperti itu gitu ya. Oke, baik. Jadi begitu ya untuk adik-adik semuanya yang sedang menyimak. Wah, sudah banyak sekali ini ternyata yang bergabung bersama kita ini Bu Esti di YouTube Madiun Today. Terima kasih banyak ada Rabra, Antoni, Alita, Berlian, Selin, Selo, Deren semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Bisa menulis di live chat di YouTube Madiun Today untuk tanya langsung sama Bu Esti terkait cerpen. Kita tadi sudah sampai di amanat ya. Nah, kita break dulu. Habis ini kita cari udang bareng-bareng ya, Bu. Kita break sejenak dulu, mau cari kail dulu biar nanti ketemu sama udang yang bagus kayak gitu. Oke, sahabat Suara Madiun dan juga seluruh pemirsa setia YouTube Madiun Today dan juga fanpage pemerintah Kota Madiun. Kita break sejenak. Kita akan segera kembali selepas yang berikut ini tetap di Kelas Sahabat. Dua, satu, dua,
4 menit. 4 menit ya jalan 1 menit. Nunggu klik WA ini ya? Nunggu iklan klik WA. Iklan klik WA itu berapa menit, Kak? 2 menit, Pak. Cuma video toh yang di streamingin, audionya juga. Kalau videonya jalan, ternyata audionya termute. Siapa nanti dulu review. Nah, ini ketika Mbak Rere opening, ini Oke. 11 detik lagi. Oke. Persiapan ya, Bu? Ya, siap. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, masih di program Kelas Sahabat. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis, semoga juga bisa berbagi semangat untuk adik-adik semuanya yang mungkin pada kesempatan hari ini masih belum PTM ya, belum ada pertemuan tatap muka, masih belajar daring di rumah. Nah, semangat belajar bersama 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, karena hari ini kita ada tema yang sangat menarik sekali. Ini khususnya buat adik-adik yang suka menulis, kemudian juga suka mengarang-mengarang cerita-cerita fiksi, bingung gimana sih yang pas untuk menuangkan ide gitu ya dalam sebuah cerita pendek. Nah, kali ini kita belajar dengan Ibu Esti Sumunaring Tias MPD dari SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Kota Madiun.
Baik Bu Esti, Ya, tadi tadi kita sudah nyari telur sekotak mana. Nah, ini mana ini udangnya, Bu? Iya, kita cari udang bareng-bareng ya, Bu Esti ya. ya. Nah, oke. Siap. Nah, ini sudah ketemu ya ini ya sekarang Udangnya udah ketemu ini. udangnya, yaitu kita lanjutkan tadi udang sudut pandang anak-anak ya. Nah, sudut pandang. Dari pengertiannya sendiri nih anak-anak, sudut pandang itu yaitu posisi pengarang. Posisi pengarang di dalam atau di luar cerita. Ikut di dalam teks cerita sebagai tokoh atau tidak. Gitu ya. Jadi posisinya pengarang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 3. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, begitu. Orang pertama biasanya ditandai dengan kata aku atau saya di dalam teks cerpen. Nah, orang pertama itu pun dibagi menjadi 2. Jika posisi pengarang selaku orang pertama pelaku utama, berarti pengarang ini terdapat di dalam teks, dia ikut menjadi tokoh di dalam teks, dan dia sendiri yang menjadi pelaku utamanya atau tokoh utamanya. Gitu. Berbeda dengan yang pelaku sampingan. Jika orang pertama pelaku sampingan, berarti pengarang ada di dalam teks, dia menjadi tokoh juga di dalam teks, tetapi pengarang bukan sebagai tokoh utama. Yang menjadi tokoh utama adalah orang lain atau tokoh yang lainnya. Begitu, dia hanya sebagai pelaku sampingan saja di situ. Nah, seperti itu adalah orang pertama. Biasanya ditandai dengan kata aku atau saya di dalam teks cerpennya. Dan selanjutnya sebenarnya juga ada orang kedua. Dan di sini biasanya ditandai dengan kata kamu. Ini Bu Esti tulis memang jarang sekali terjadi. Contoh ini sebuah teksnya, misalkan Bu Esti pengarang nih, mau mengarang cerpen. Yang Bu Esti tulis di situ adalah tentang Mbak Rere saja. Nah, berarti itu adalah posisi pengarang orang kedua. Hanya seperti itu. Jadi tokohnya hanya satu, orang kedua saja. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah orang ketiga. Orang ketiga, posisi pengarang sebagai orang ketiga, sebagai serba tahu atau pengamat. Itu. Dan biasanya orang ketiga ini ditandai, di teksnya ditandai dengan kata dia atau pengarang menggunakan nama-nama tokoh yang lain. Nah, kalau pengarang selaku orang ketiga serba tahu, berarti pengarang ini tidak ikut di dalam cerita, pengarang tidak menjadi tokoh di dalam cerita, pengarang di luar cerita, tetapi pengarang serba tahu segala pikiran, peristiwa, tindakan tokoh yang di dalam ceritanya. Jadi serba tahu secara rinci. Berbeda dengan orang ketiga sebagai pengamat, ini pengarang juga di luar cerita, tetapi pengarang hanya menceritakan secara terbatas. Nah, seperti itu. Memang biasanya anak-anak itu agak sulit membedakan yang orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Karena bersama ya Bu Esti ya. Nah, jadi berikut ini Bu Esti berikan contoh real dari teksnya. Kalau ini adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Ya, bisa dibaca juga anak-anak. Sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di komplek perumahan ini. Tapi belum 1 kali pun dia terlihat keluar rumah untuk sekedar beramah tamah dengan tetangga yang lain. Berbelanja atau apalah, yang penting dia keluar rumah. Apa mungkin dia terlalu sibuk ya? Celetuk salah seorang tetangganya. Tapi masa bodoh, aku tak rugi karenanya dan dia juga tak akan rugi karenaku. Pernah 1 kali dia kedatangan tamu yang kata tetangga sebelah adalah saudaranya. Memang dia sosok yang introvert. Jadi, walaupun saudaranya yang datang berkunjung, dia tidak bakal menyukainya. Nah, kalimat-kalimat yang Bu Esti tulis merah itu kurang lebih adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa pengarang ini serba tahu secara rinci. Bisa dibaca, bisa dilihat itu bahwa pengarang menyebutkan memang dia sosok introvert. Nah, jadi dia tahu karakter tokohnya secara rinci itu. Seperti itu ya. Berbeda lagi jika sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, berikut ini. Nah, entah apa yang terjadi dengannya.
datang-datang ia langsung marah. Memang kelihatannya ia punya banyak masalah. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya, tak hanya itu yang ia rasakan. Tapi sepertinya ia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, dan rambutnya kusut berminyak seperti 1 minggu tidak terbasuh air. Tak satu pun dari mereka berani untuk menegurnya, takut menambah amarahnya. Nah, itu kalimat-kalimat yang dicetak merah itu juga kurang lebih bukti bahwa seakan-akan pengarang tidak menjelaskan secara rinci entah apa yang terjadi, ya. Memang kelihatannya, nah kalau kelihatannya berarti kan tidak secara jelas ya. Tidak detail seperti itu ya. Rinci. Tapi sepertinya ia juga sakit gitu, belum pasti ya, tapi sepertinya ia juga sakit. Nah, kurang lebih kita melihatnya atau menganalisisnya memang dari per kalimat-kalimat gitu, seperti itu. Nah, demikian tadi perbedaan sudut pandang orang ketiga sebagai sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Itu. Nah, selanjutnya ini Bu Esti ada latihan soal nih, Mbak Rere. Wah, latihan soal, semangat. Yuk, silakan yang mau jawab. Siap. Ada sebuah soal anak-anak, mungkin bisa dibaca di layar kalian masing-masing, begitu ya. Mungkin nanti jawab saja ya, lewat apa Mbak Rere, Facebook dan komentar di YouTube. Bisa Facebook. Oke, di YouTube aja kayaknya ya. Iya, ini soalnya yang lagi konsen banyak di YouTube ini. Oke. Nah, bisa jawab langsung aja. Yuk dibaca yuk latihan soalnya yuk. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, udah dibaca? Yuk, dibaca. Oke, nah ini juga pasti bantu baca ya. Pasti akan bacakan juga ini soalnya. Pendeta Ida Pedanda Made Sugriwa mondar-mandir di kamar tamunya dalam remang cahaya terakhir penghujung senja itu. Gigi palsunya menggigit-gigit Canglong yang tidak lagi berasap itu, yang terjulur di bawah kumisnya yang putih bernoda kelabu lantaran asap tembakau yang mengalir dari kedua kerongkongan hidungnya yang besar seperti Canglong hitamnya itu. Nah, Canglong itu apa ya, Canglong? Apa ya kira-kira ya? Cangklong itu untuk anak-anak, cangklong itu ya. Kalau misalnya kita tahu bapak-bapak yang rokoknya dimasukkan itu berbentuk kayu, pipa rokok mungkin. Pipa rokok. Oh, pipa. Oh, pipa. Oke, ya. Ya. Cangklong. Ya, pipa rokok. Itu cangklong. Ya, yang betul adalah sudut pandang. Ada jawab nggak Mbak Rere? Oh, ada Muhammad Rizal Novianto sama Rabrawida. Ayo dijawab terus yuk. Ayo yang lagi konsen. Coba jawabannya yang A, B, C, atau D. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, atau orang campuran. Ayo, ada Muhammad Rizal Novianto yang menjawab A, ada Rabrawida yang menjawab B. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Oke. Ya? Udah? Oke. Cuma 2 aja nih yang bisa jawab ini. Mungkin masih pada vaksin, Mbak Rere ya? Oh gitu. Mungkin masih pada vaksin atau mungkin yang sudah selesai vaksin masih ngantuk biasanya kalau habis vaksin. Ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, kira-kira kayak gimana ini? Kalau tadi yang A itu tadi kan orang pertama itu menggambarkan aku atau saya. Jadi sudut pandangnya itu tentang aku atau saya. Kemudian kalau orang kedua itu kamu. Jadi misal Bu Esti kayak gitu. Kalau orang ketiga itu bisa digambarkan macam-macam seperti itu ya. Oke. Oke, kita tunggu. Oh, Muhammad Rizal Novianto diralat jawabannya. Kak, katanya salah tadi. Ada yang mau jawab lagi?
Boleh silahkan. Ada Muhammad Rizal ini yang jawab C katanya. Oke, sudah? Udah nggak ada yang mau jawab lagi? Hitung mundur ya dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung kita kasih tahu jawabannya dan alasannya apa, Bu Esti? Ya, betul sekali tadi ya Muhammad Rizal Novianto. Rizal Novianto. Yeay, jawabannya C. Untung aja diralat tadi ya. Hmm. Kalau jawab A salah pasti. Oke. Benar ya, Rizal ya, yaitu sudut pandang orang ketiga. Mengapa? Karena di teks di paragraf di atas itu jelas terlihat bahwa pengarang menggunakan nama tokoh lain ya, yaitu Pendeta Ida Pedanda Made Sugriwa tokohnya ya. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan nama tokoh pengarang di dalam teks. Begitu ya. Iya, gitu. Selamat buat Muhammad Rizal Novianto dapat tepuk tangan dari Kak Rere ya, hebat ya. Mudah-mudahan nanti jadi pengarang cerpen yang keren. Oke, terima kasih. Oke, Bu Esti. Kalau tadi Bu Esti menyampaikan bahwa di dalam cerpen itu ada 2 unsur ya yang mempengaruhi, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Kalau tadi kita sudah membahas unsur di dalamnya atau intrinsik, kini mungkin bisa dijelaskan ini untuk adik-adik yang ada di rumah terkait unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen itu apa saja. Ya. Silakan Bu Esti. Terima kasih Mbak Rere. Nah, yang tadi sudah intrinsik, unsur yang terdapat di dalam teks cerita, yang buktinya tekstual, kita bisa cari buktinya di dalam teks, tetapi kalau unsur X itu berarti unsur pembangun cerita dari luar cerita. Nah, kalau khusus di cerpen, khusus untuk SMP, di cerpen biasanya unsur-unsurnya yang digunakan adalah nilai-nilai yang terkandung, nilai atau norma yang terkandung di dalam teks cerpennya. Nah, ini ya macam-macamnya ya. Nilai-nilai atau norma yang terkandung di dalam teks cerpennya. Bu Esi sudah buat juga singkatannya atau kata kuncinya, yaitu sore Bu Mortik gitu ya. Maaf sebelumnya yang mungkin memiliki nama Murtik. Nama Mortik. Tidak ada unsur kesengajaan gitu ya. Nah, kalau so-nya ini apa nih? So-nya ini adalah nilai sosial. Re-nya nilai religi, Bu-nya nilai budaya, Mor-nya moral, tik estetika. Nah, jadi kita sudah belajar tadi ya unsur intrinsik telur sekotak mana udangnya. Kalau unsur ekstrinsik sore Bu Mortik. Gitu dah, sudahlah hafal semua itu. Ya, gampang sekali. Dan ini penjelasan selanjutnya. Nah, kalau unsur sosial berarti isi cerpen itu kita lihat dari cara berinteraksi dengan masyarakat atau cara interaksi antar tokohnya gitu ya. Misalnya cerpennya banyak mengandung tokohnya saling membantu atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sosial dengan masyarakat, dengan antar tokohnya. Dan kalau unsur religi berarti teks itu terdapat kandungan mengandung nilai-nilai keagamaan gitu. Dan kalau budaya berarti teks itu banyak mengandung nilai budayanya gitu ya. Nilai adat istiadat gitu. Yang menonjol yang adat istiadatnya gitu. Dan kalau nilai moral itu mencakup nilai akhlak, etika, sopan santun seseorang begitu ya. Dan estetika itu keindahan. Jadi teks cerpennya mengangkat tentang keindahan, misalnya teks cerpen yang menceritakan kebersihan lingkungan. Nah, itu termasuk estetika. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Sosial, religi, budaya, moral, dan estetika. Ini bisa kita gambarkan sendiri ya, adik-adik semuanya. Bagaimana kalau unsur ekstrinsik ini dibangun di situ, apakah ini mengandung unsur sosial atau religi atau keagamaan lah istilahnya, budaya, moral, dan estetika. Nah, ini kita bisa pilah-pilah sendiri ini ya, apa saja yang masuk ke kategori di dalamnya. Oke, kuis lagi mungkin ini Bu, buat adik-adik ini. Iya. Nah, yang masih konsen di YouTube Madiun Today silakan dibaca dulu.
Ini untuk soalnya. Oke, kalau tadi Bu Esti yang baca, sekarang Rere aja yang baca, Bu. Ayahku memiliki darah Tanak Bulaan, bangsawan tinggi Toraja. Telah menjadi tradisi agar upacara Rambu Solo keturunan Tanak Bulaan diselenggarakan secara besar-besaran bagaikan pesta. Tedong Bonga yang berharga ratusan juta menjadi syarat utamanya. Orang Toraja percaya Tedong Bonga akan menjadi kendaraan dan bekal menuju Puya. Makin banyak Tedong Boya, kedudukan arwah ayah di Puya akan makin agung. Arwah ayah bisa diangkat di atas menjadi Tumam Bali Puang. Ia akan sejajar dengan para leluhur. Dengan demikian, arwah ayah akan melindungi dan mengabulkan doa-doa kami. Dikutip dari cerpen Rambu Solo. Nah, nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah, gampang sekali kalau yang ini ya. Siapa yang bisa jawab? Wah, ini Muhammad Riza sepertinya konsen dari tadi ini, Bu. Dari Wah, ini keren ini. Iya, ini calon penulis hebat ini pasti ya. Amin. Oke, dia jawabnya apa ini? D, nilai budaya. Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan. Adik-adik yang sedang konsen juga. Ini di YouTube Madiun Today. Silahkan dijawab. Kira-kira apa kalau misalnya ini menggambarkan tentang Tanah Toraja, gitu ya? Di mana di situ itu leluhur, kemudian adat istiadat, kebudayaannya itu sangat terasa sekali dan memang sangat dijunjung tinggi. Nah, kira-kira masuk ke mana ini? Sudut pandangnya. Oke. Nilai yang terkandung ini masuk ke dalam apa? Sudah? Nggak ada lagi yang mau jawab? Oke, Bu Esti. Jawaban yang benar adalah? Baik, jawaban yang benar adalah D ya. Nah, Budaya. Selamat Muhammad Rizal Novianto. Oh, Rabrawida jawab lagi. D juga jawabannya. Wah, keren-keren, pinter-pinter semuanya. Hebat loh anak-anak ini. Berarti menyimak dari tadi ya. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah nilai budaya. Iya. Oke. Tadi ya untuk unsur ekstrinsiknya. Jadi harus diingat-ingat ini ya untuk adik-adik semuanya ya. Kalau di cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, sudah di menit-menit terakhir program kelas sahabat. Ini adik-adik semuanya dan juga Bu Esti. Mungkin sebelum kita masuk kesimpulan, ini ada mungkin latihan soal atau apa gitu yang mau disampaikan untuk murid-muridnya? Oh iya Mbak Rere, untuk tugas untuk Ya. anak-anak yang sudah dari tadi menyimak begitu ya. Ini latihannya yang pertama, simaklah dengan cermat pembacaan cerpen berjudul Hancurnya Surau Kami, karya A.A. Nafis ya. Ini berarti berupa video, linknya Bu Esti sertakan. Dan silahkan disimak dulu di YouTube juga gitu. Setelah disimak, lalu yang kedua identifikasilah unsur-unsur intrinsik pada cerpen tersebut. Jadi intrinsik ya, intrinsiknya saja dulu ya. Nanti ekstrinsiknya mungkin bisa minggu depan gitu ya, pertemuan yang selanjutnya. Begitu. Dan latihan ini juga sudah Bu Esti cantumkan, masukkan ke dalam Google Classroom Bahasa Indonesia ya, anak-anak ya, untuk SMP Mitra Harapan kelas 9. Oke, siap. Baik, untuk itu karena sudah disampaikan semuanya untuk materi pada kesempatan hari ini, mungkin Bu Esti bisa menarik kesimpulan untuk materi kita hari ini yaitu teks cerpen. Silahkan Bu Esti. Terima kasih. Nah, dari tadi berarti kita sudah belajar ya anak-anak ya tentang unsur pembangun teks cerpen. Ingat, unsur pembangun teks cerpen ada dua ya, in dan ex, intrinsik dan ekstrinsik. Telur sekotak mana udangnya? Intrinsik dan ekstrinsiknya sore bumurtik, begitu ya. Cukup Bu Esti rasa, dan semoga pembelajaran Bu Esti hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan sehat selalu ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ini doa dan juga semangatnya Bu Esti ya. Jadi lebih bersemangat lagi ini untuk membuat cerpen, dan
anak-anak pasti juga nggak akan ragu-ragu kalau misalnya punya bakat menulis, punya ide-ide yang pengen dituangkan, nggak apa-apa, tulis saja. Perkara salah itu nanti ya Bu Esti ya. Yang penting sekarang kita sudah tahu unsur-unsur penunjang yang ada dalam sebuah cerpen. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bu Esti untuk waktunya di program Kelas Sahabat hari ini. Ya, sama-sama dengan senang hati Mbak Rere. Iya, insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Bu Esti ya. Ya, dengan senang hati. Oke, baik. Titip salam buat semua teman-teman di SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Kota Madiun. Semoga sehat selalu dan juga bersemangat. Amin, siap nanti saya sampaikan. Oke, baik. Baik, sahabat Suara Madiun dan juga para pemirsa setia fanpage dan juga YouTube Madiun Today. Demikian tadi program Kelas Sahabat yang kita hadirkan untuk edisi hari ini di hari Kamis 23 September 2021. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat. Rere pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sudah bisa saya stop share ya, Mbak? Halo Besti. Sudah ya, ini bisa saya... Sudah. Terima kasih Besti ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di sesi kelas sahabat yang lain ya. Baik, siap. Bye-bye. Terima kasih.